menggunakan baju koko, menggunakan istilah Al-Quran. Kalian menggunakan ajaran tipu-tipu Anda untuk mengajarkan umat Islam agar murtad menyembah kepada makhluk terkutuk seperti kalian itu. Itulah dua dasar yang mendasari kenapa saya harus bahas. Yang ketiga, tambahannya, karena saya sayang kalian. Saya tidak menginginkan kalian itu mati dalam keadaan menjadi penghuni neraka dengan menyembah makhluk terkutuk. Kasihan kan? Dan itu tugas saya untuk mengasihi kalian agar keluar dari penyembahan terhadap makhluk terkutuk. Begitu saudara, silakan. Jawabannya itu Kang, tadi sebelum ini yang saya hadapi diskusi siapa namanya? Sabar dulu. Ready Halawa. Ready Halawa. Oh baik. Ya, jawabannya itu di ayat 14-nya, Gurinda. Supaya dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Yesus mati terkutuk supaya bangsa-bangsa lain dapat diselamatkan. Bagus. Berarti kamu sadar. Tadi, kenapa berarti kamu sadar. Enggak, kasih waktu berarti saya. Kamu sadar bahwa kamu itu menyembah makhluk terkutuk. Betul? Enggak kasih saya bicara. Gimana? Kamu sendiri yang ngomong barusan. Katanya mau diskusi. Enggak. Daripada menyembah Allah yang tidak nyata, fakta, diskusi. Apa? Gimana? Oke. Yang tidak pernah ada. Oke, jadi kamu sudah mengakui. Gimana? Oke, bahwa kamu sudah mengakui. Makanya kan tadi kau bacakan di 1 Korintus 16. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Kristen kasih waktu lah kita bicara. Kristen itu menyembah makhluk terkutuk. Dah selesai ya. Gentleman, jangan pengecut lah. Dengarin dulu pertanyaannya Bang Juma. Kita bicara 22 menit. Dengarin dulu pertanyaannya Bang Juma. Stop. Dengarin dulu pertanyaan Bang Juma baru Anda bicara. Diulang dulu. Berarti Anda sudah sadar bahwa sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk, betul? Iya, itu menurut kau. Itu kan menurut asumsi kau. Galatia 3 nomor 13. Maka kan tadi kau jawab sendiri di 1 Korintus 16 ayat 15. Kalau Yesus Galatia 3 mati nomor dan tidak 13. bangkit, sia-sialah iman kami. Kau yang jawab Galatia 3 tadi. nomor 13. Ya, jangan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, supaya di dalam Yesus Kristus, itu jawabannya. Makanya kalau diskusi jangan pakai Al-Juma 2. Supaya kalian tidak botol. Ini jawabannya ayat 14. Saya tanya kau. Baca sampai ayat 14-nya. Supaya kami, supaya di dalam Yesus Kristus kami diberkati. Supaya kamu bisulan, kami nggak peduli. Supaya matamu keluar, kami nggak peduli. Supaya kamu hamil juga kayak perempuan, kami nggak peduli. Yang saya bahas di sini, kamu menyembah makhluk terkutuk di atas salib itu loh. Supaya kamu bisulan, supaya kamu anusnya tertutup selama-lamanya, kami nggak peduli itu. Yang kami tahu, kamu Kristen menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Betul nggak? Nggak bisa ngomong gitu. Nah, kita berdiskusi ini diskusi ilmiah. Itu jawabannya ayat 14. Supaya kami di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengan jalan dia menjadi kutuk. Dengan jalan dia menjadi kutuk kan? Betul? Ya, menjadi kutuk supaya kami diberkati. Berarti kamu mempertuhankan makhluk terkutuk di atas salib, betul? Bukan mempertuhankan. Tadi kan kau jawab di mati meja. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Supaya kami diberkati. Dengan jalan apa dia mati? Dengan jalan apa dia mati? Ya, itulah dengan jalan apa dia mati? Dengan jalan apa? Apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia? Ya, dia salib toh. Makanya kan dikatakan di ayat 13. Apakah dengan jalan kutuk? Itu yang terkutuk. Saudara, makanya jangan kata Alkitab kalau kalian tidak imani. Apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia dia mati? Ya, Yesus mati disalibkan. Terkutuk yang disalibkan. Apakah dia mati dengan jalan kutuk? Ya, dikutuk dia mati. Memang, alhamdulillah. Supaya kami diberkati. Ini kan jawabannya ayat 14. Oke, silakan ganti pemain. Ini sudah mengakuinya bahwa dia menyembah makhluk terkutuk. Anda sudah mengakui kan? Anda sudah mengakui, sudah selesai kita.
Udah akui, kita di sini nggak minta tujuannya dia dikutuk, nggak diminta gitu. Akui udah selesai kan gitu. Jadi gini, kita deteksi dulu. Ada dua agama, agama pengikut Tuhan atau pengikut hantu. Kalau Ya. agama kalian pengikut Enggak Tuhan, mana begitu ayatnya? caranya, enggak begitu temanya, jangan kamu rusak. Ada dua agama, satu menyembah hakikat yang suci, satu menyembah enggak? Semua pejabat surga adalah junjunganku. Ya, termasuk yang digantung di salib. Iya, Dia mati terkutuk. dia mati terkutuk, maksudnya mati sangat terhukum. Ya, sangat terkutuk. Oke. Berarti kamu sadar bahwa Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Betul? Jadi, Jangan kenapa jadi. dia Hei, harus mati saya sangat sedang terhukum? bertanya. Berarti selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Betul? Tidak masalah, ya. Oke, selesai. Dah, turunkan. Ganti yang lain. Yang lain. Jadi, dengarkan Dah selesai. dulu ya. Nggak usah jadi-jadi. Nggak usah jadi. Cendol udah basi. Pertanyaannya, apakah Host, agama turunkan pengikut host. Tuhan atau pengikut Pengacau otak ini udah mengakui dia menyembah makhluk terkutuk. Dah, selesai. Ada lagi? Iya Bang Juma ya, nggak perlu panjang ya. Nggak perlu panjang. Dia sudah ngaku nyembah makhluk terkutuk. Dah, selesai. Turunkan lagi. Tadi kan udah panjang lebar itu. Kenapa dimut? Kalau kamu penyembah Allah SWT enggak? Penyembah Iya penyesat. betul. Yes, kami Berarti menyembah kamu Allah mau pencipta langit Kamu dan mengakui bumi Allah mau penyesat. yang Coba maha kamu suci mengakui Allah mau lagi penyesat. maha penonton, tinggi. 3.000. Dalilnya Penonton, Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Oke, saya akui. Dan sekarang saya balik nanya. Apakah Anda mengakui bahwa sudah 2000 tahun lamanya Kristen menyembah makhluk yang digantung dengan jalan Gimana sifat Muhammad? di atas Jelasin tiang Muhammad gimana? salib? Muhammad Jawab. dulu aja. Pakai timer dong. Jawab. Gimana? Nah, kenapa dimut? Silakan. Gua tanya, Satu-satu apakah dulu, Allah dipasangin dulu. apakah kamu menyembah penyesat? Silakan saudara, silakan. Zuma, Silakan. bertanya apakah kalian menyembah Allah penyesat? Kalau penyesat itu terkutuk, yang menyembah terkutuk adalah Zuma, Anda. tanya dulu apakah kalian itu menyembah Allah penyesat? Bisa kenos? Enggak Satu dong, lima, bahkan enggak nanti dong. di dalam Tuhan di kami dalam bukan penyesat, Al-Qur'anmu, Tuhan kami di adalah dalam Tuhan yang Al-Qur'anmu, mengajarkan tak kebenaran. Oke? Yang penyesat itu yang terkutuk. Wa inna karajim. Dan engkau adalah terkutuk, iblis itu terkutuk. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Anda mengakui, jangan gitu saudara. Saudara kipas angin, jangan gitu. Jangan gitu. Saya akan tunggu. Sabar, saudaraku, sabar. pakai tanda. Sabar. Bunda Rahma, ada ayat nggak situ Bunda Rahma? Nah, pakai Izin dulu mampus. saya turunin dulu karena nggak tertib dia orang. Iya, biar dia kesurupan dia. Kesurupan dia teman-teman. Kayak disiram air panas itu. Jangan makin panas Bunda Rahma juga astagfirullah. Mas, Bukan air comberan Mbak Bunda. Oh, lebih parah. Kabusuk kita wa itu kodong. Enggak jika perembosen. Bang Juma, oten-oten ini dibawa sudah ada yang tiga oten mengakui Tuhan yang terkutuk. Mereka naik ngamuk, gitu. Oh, iya. Itulah akibat kalau mengimani si Paulus ini, ya kan? Yang membawa ajaran yang katanya ketemu makhluk itu loh. Apa akibatnya ya? Tuhan terkutuk. Terima kenyataan oten. Nangis kalian. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyesatkan, tapi Anda sendiri yang mau menyesatkan diri Anda menyembah makhluk terkutuk. Betul Bang Juma? Betul. Nah, itu. Mereka yang mau kok. Siapa yang suruh kalian menyembah kemudian terkutuk? Nggak ada kan? Mana ada Tuhan kami menyampaikan itu. Bahkan Tuhan saya jelas mengatakan kok bahwa kami anak-anak Adam ini adalah anak-anak yang dimuliakan oleh pencipta langit dan bumi. Kalian aja yang ngarang-ngarang cerita. Makanya pertanyaan itu cobalah digali lagi untuk dipahami. Jangan datang marah-marah ngamuk-ngamuk sini. Saya bertanya, sadarkah Anda kalau selama ini Anda diajarkan untuk mempertuhankan, mengibadahi, menyembah makhluk
yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Sadarkah Anda? Itu pertanyaan lu. Kemarin Anda nggak bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah itu, yang datang kepada Paulus itu adalah anaknya Maria. Tak ada satupun di antara kalian yang bisa membuktikan itu. Kau itu banyak bicara loh. Ya karena tak ada yang kemudian bisa membantah saya, sederhana kan? Ini pertanyaan saya, saudara. Cuma botol. Yang satu di mute Kamu dulu. itu banyak framing loh. Ya udah, silakan Anda jelaskan kepada saya. Hah? Apakah Enggak, sembahan Anda yang di atas salib itu mati dalam keadaan kutuk atau tidak? Silakan. Itu kan sudah dibuat dari kejadian. Kan? Dengar nggak? Di mana ada di kejadian yang dikutuk di kejadian itu iblis? Bukan. Emang tahu nggak? Iya memang. Iblis itu Iblis yang kayak kau dikutuk sudah. di dalam Kalian kitab iblis kejadian itu, yang dikutuk itu Kalau aku iblis, framing, makanya oke. dia berjalan dengan perut. Iya, Oke? aku framing ya. Ya, Tuhan Yesus itu digantung di kayu salib itu menebus dosa-dosa manusia. Terus Dengan jalan? dengan jalan dia disalib. Terus ini Dengan jalan tahu kutuk, nggak? betul? Dengan Tahu jalan nggak? kutuk. Gini dulu, tahu nggak? Dengan jalan kutuk, betul? Dengar nggak? Dengarin dulu. Dengan jalan kutuk nggak? Aduh. Dengan jalan kutuk gara-gara dosa kalian semua. Berarti Tahu kamu nggak? sudah akui, kamu akui bahwa Yesus dikasih- itu mati dengan jalan kutuk. Udah selesai, thank you. Udah selesai. Turun Udah udah selesai. diakui. Di mute Siapa lagi? aja. 5 Oten mengakui Gurunda, 5 Oten. Ya. Ya berarti iblis jadi pahlawan nih ceritanya nih. Oh mama. Silakan. Tuhan Siapa ada. lagi? Ayo saudara. Kalau di iman kami, saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, yang terkutuk itu iblis. Itu di dalam Al-Quranul Karim. Fa innaka rajim. Karena sesungguhnya kamu, wahai iblis, adalah makhluk yang terkutuk. Ini dalam Al-Quran nih. Gurunda, ini izin, ini pendeta Iya. ini nambah bang 17 pendeta dia. Buka Iya. komal nih. Host ganti stikernya di situ Galatia 3:13 biar pada paham yang dibahas. Ganti stikernya Galatia 3:13. Lanjut. Iya. Ini Bang Panta, Muslim apa Kristen Bang Panta? Kalau Bang Nababan ini pendeta ini, Bang Nababan. Ya, pendeta suka buka komal dia. Panta. Oh, gak ada suara. Masa Bang diturunkan Nababan. aja dulu. Iya, iya. Ya, silakan saudara pendeta Nababan. Sadarkah Anda kalau selama ini Anda membimbing orang-orang untuk menyembah kepada makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib? Silakan. Apa dia diam ya? Oh, Udah ada 5 yang Pak akui. Pendet, bukan pendeta ini nyamar. aku mau ngomong apa ini, malu sama jemaat ini. Mau nggak ngaku tertulis. Mau ngaku berarti aku dan jemaatku nyembah makhluk terkutuk. Aku diam-diam aja lah. Mana tahu ada yang ngekick kalau aku diam terus. 2000 Persis. tahun. Persis nenek-nenek. kakek-kakek. 2000 Ya Allah. tahun loh. 2000 tahun. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan Al-Quran mengatakan apa? Wa qaulihim, karena ucapan mereka maka aku menghukum mereka. Ucapan mereka yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu kemudian disalib hanya gara-gara itu saja Allah menghukum mereka. Apa hukumannya? Mereka menyembah makhluk terkutuk. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qatalu
wa ma qataluhu yaqina. Kami hukum mereka oleh karena ucapan congor mereka yang berkata, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Inilah hukumannya. Mereka menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk atau jalan terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib? Kristus. Siapa Kristus itu? Sembahan Kristen. Dengan demikian Kristen menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Jadi teman-teman yang didatangi oleh misionaris, yang didatangi kemudian oleh gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Pertanyaannya, maukah kalian menyembah makhluk terkutuk? Mau enggak? Hah? Mau enggak nyembah yang terkutuk itu? Mau enggak? Sedangkan di Al-Quran, kutuk itu adalah iblis. Mau kalian menyembah itu? Anak-anakku sekalian, mau enggak kalian menyembah itu? Ayo. Mau? Mau menyembah iblis yang terkutuk berdasarkan Al-Quran? Mau? Fa innaka rajim. Dan engkau wahai iblis adalah makhluk yang terkutuk. Mau nyembah yang terkutuk itu? Anak-anakku yang di bawah, yang di YouTube, terkutuk? Enggak mau? Ya jangan murtad. Jangan tinggalkan Islam. Mau dibujuk dengan Indomie, dibujuk dengan sendal, jangan mau. Tetaplah mati dalam keadaan Islam. Sorry ye. Katakan sorry ye terhadap mereka yang menjadi sales makhluk terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Kristus. Apa kata dalilnya? Terkutuk. Siapa yang menyembah Kristus? Pak Bom Bom. Berarti Pak Bom Bom menyembah makhluk Terkutuk. nyuk-nyuk. Nah, betul. Ada Pak Heri sama anti maksiat. Selamat malam. Dibuka mute-nya. Muslim apa Kristen? Heri. Iya, selamat malam. Ya malam. Bang Heri, Muslim apa Kristen? Bunda Apit, Syukron. Anti, Muslim apa Kristen? Insya Allah saya Muslim, Mas ya. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya cuma naik duduk sebentar, kalau diturunin boleh. Oke, siap. Ini ada Pak Mas Heri. Muslim apa Kristen Heri? Wah, pada takut kayaknya nih oten-oten nih. Takut bicara jujur. Mereka ini Memang temanya nih, aduh, hancur nih kekristenan temanya ya. ya yang Kristen silakan naik lagi. Redi Halawa silakan naik lagi Bang Redi. Lama banget nyari datanya. Ano, selamat malam Ano. Selamat malam untuk saudara-saudara muslim sekalian. Mohon maaf, saya seorang mualaf. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuma terkait beberapa surah yang mengatakan Allah itu kami. Tolong beri saya masukan atau kasih saya paham tentang kata kami itu di dalam Al-Quran. Waduh, belokkan topik, udah sering dibahas itu Bang Nahnu, udah sering dibahas. Iya. Kami dibahas itu Bang Hendi. Lah dikit lah. Iya. Silakan saudara baca Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ
ketika Allah melibatkan makhluknya, maka Allah mengatakan kami. Itulah bentuk keagungan Allah, bentuk kemuliaan Allah. Tapi ketika menyatakan hakikatnya sebagai Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata kami. Selamanya mengatakan aku. Itu, saudara. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Tidak dikatakan tidak ada Tuhan selain kami. Gak ada. Atau sembahlah kami, itu gak ada. Tapi sembahlah aku. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Begitu saudara. Sama seperti ketika saya mengajak anak-anak dalam kelas. Anak-anakku sekalian, besok kita akan ke Jakarta. Kata kita di sini menunjukkan bahwa saya dan anak-anak di dalam kelas akan ke Jakarta. Tapi kalau saya berkata anak-anakku sekalian, besok kami akan ke Jakarta. Kami di sini tidak melibatkan kemudian anak-anak untuk ke Jakarta. Tapi saya sendiri atau saya bersama dengan perangkat yang ada. Nah, artinya bahwa ketika Allah mengatakan kata kami dalam arti bahasa Indonesia, orang Arab itu paham betul bahwa kata kami di sini tidak menjadi Tuhan itu banyak, tidak. Tapi Tuhan sedang menyatakan dirinya dengan kemuliaannya dan kebesarannya atas keterlibatan kemudian makhluk yang dia ciptakan terhadap perintah tersebut atau pernyataan tersebut. Contoh, nahnu nazzalna zikra. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa Allah mengatakan kami? Karena Allah mengutus malaikat Jibril atau Roh Kudus untuk menyampaikan Al-Quran tersebut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu saudara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan yang lain, otenya naik. Kita kembali kepada tema kita. Bang Ano, udah selesai ya. Ini kita lagi bahas tema ini ya, Bang Ano. Syukron, jazakallahu khairan katsiran. Ini ada Pak Saribu. Selamat malam Pak Saribu. Iya, selamat malam. Oh, perempuan. Dari Kristen ya, Mbak? Enggak, saya Muslim. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Aku mau bahas ini ya, Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Maksudnya itu hukum Taurat yang mana yang dikutuk gitu loh. Mereka hanya tidak ingin, maksud dari dalil ini, mereka ujung-ujungnya nanti tidak lagi di bawah hukum Taurat. Sehingga kalaupun mereka melakukan satu perbuatan yang menurut Taurat itu tidak boleh, mereka tidak dihukum dosa, itu maksudnya. Iya, yang menjadi mengganjal ini di hati saya ini, kutuk Taurat. Emangnya hukum Taurat itu ada yang terkutuk gitu? Dari 10 hukum Taurat itu. Maksudnya, orang-orang yang tidak menjalankan Taurat itu akan mendapat kutukan. Contoh Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu maksudnya. Jadi dengan matinya Kristus, maka orang-orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan itu tidak terkutuk lagi. Makanya dikatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Tapi Taurat itu kan hanya untuk Israel gitu. Nah itu dia, makanya salah konsepnya. Salah konsepnya. Kalaupun Yesus datang, Yesus datang membebaskan kemudian hukum Taurat, kalau Taurat itu adalah kutuk, maka yang dibebaskan dari kutukan pelanggaran terhadap Taurat itu adalah yang punya kitab. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berlaku untuk penduduk Indonesia. Ketika undang-undang ini dibubarkan, maka dibubarkan untuk penduduk Indonesia, bukan dibubarkan untuk penduduk Myanmar. Begitu. Tapi permasalahannya di sini begini, Bang Zuma. Siap. Dosa waris itu dari Adam, tapi yang dihukum Tauratnya. Ya itu yang mengganjal banget itu di hati saya itu.
Iya, sebenarnya nggak ada dosa waris itu nggak ada. Nggak ada dosa waris. Dalil dosa waris itu dari Adam itu nggak ada, Iya, kecuali memang doktrin. Iya, Mm-mm. itu aku akui. Aku udah baca Bible juga nggak ada dosa waris. Cuma Kristen ini kenapa otaknya nggak nyambung gitu loh. Padahal dosa Ya itu waris tadi, itu wa qaulihim. Mereka telah Taurat. dihukum. Dosa waris Adam, yang dihukum Taurat. Dulu ya Bu, ini ada Kristen naik Bu. Ah iya. Ya. Ya kalau begitu Ya, makasih ya, makasih Pak. Saudari Pasar Ibu. Iya, sama-sama. Sehat Ya, selalu. Pak Robert sama Pak siapa nih? Pantaget, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim dari Medan, Sumatera Utara. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Saudara Pantagen. Siap, Pak. Iya, Ya, agak Bang kereba. Robert. Ya, Bang Panta, silakan. Ada yang mau disampaikan? Suaranya Kang. Bang Panta, ada yang mau disampaikan? Siap, tidak ada, Pak. Siap. Makasih banyak. Bang Robert, salam. Selamat malam, Bang Robert. Ada pendeta pendeta Edward Banjuma 2 tahun yang lalu kan sering diskusi di Zoom tuh. Beliau hubungin saya, dia mau kembali diskusi sama Banjuma. Cuma kagak ngerti. Bang Zuma, Bang Handi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam abang-abangku dari Aceh. Mudah-mudahan semangat selalu untuk menjiharkan, yaitu semangat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu cuman mudah-mudahan Gurunda selalu dalam lindungan Allah, Bunda, Bang Handi, seluruh sahabat-sahabat Muslim. Ya, makasih, Be. Oke, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendeta Edward ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bang Zuma. Selalu ngikuti debat-debat Bang Zuma, Bang Hendy juga yang lain. Semoga sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Riau ini Bang, dari Riau Pekanbaru Bang. Oh, Riau Pekanbaru, siap. Makasih ya, Bang. Oke Bang, makasih banyak Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dia baru bikin TikTok. Mudah-mudahan dia lancar bikin akun. Nama kalau udah dibawa Kang namanya Pendeta Edward. Silakan nanti dinaikkan. Terpotong-potong gua 3 kali nih baru nyampe penyampaian. Ayo silakan Pak Robert. Bang Bet. Bang Bet. Atuh cicing wae saya meta naik tadi ngajedog di luhur dasar borokokok ontohod. Turun. Pendeta Edward, silakan naik Pendeta Edward. Yang muslim jangan. Sudah ada nggak minta dibawa? Belum ada Bang Handi. Belum ada ya. Aku nyatet ini udah berapa orang ya tadi ya? 5. Mengakui bahwa terkutuk di salib. Udah berapa Kang? Udah dicatat berapa? 5. Udah 5 ya. Ya memang secara tertulis kalau masih punya akal membaca ya harus diakui. Tapi mereka menjawabnya itu tidak fokus pengakuan, tapi dia fokus tujuan. Jadi ditanya mengakui dulu, tapi jawabannya adalah tujuannya gitu lah. Jadi
Memang ini orang pintar cara ngelesnya. Tapi dengan alam tidak sadarnya, kadang-kadang sadar apa enggak ya, kepleset lidah dia akui. Nah setelah akui ya sudah, nggak perlu panjang-panjang. Terima kasih kepada semua teman-teman yang menonton ya. Antum-antum semua luar biasa, tap layar, begitu juga di YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe, terutama Zulkifli ya Pak Bas, untuk target 1 juta subscribe. Oke, teman-teman yang menonton, yang saya sebutkan, yang ada di Mualaf channel YT, tinggalkan di sana. Sampai hari ini, peringatan yang ketiga hari ini, yang punya channel nggak masuk untuk melapor, untuk bersahabat dengan kita, bekerja sama dengan kita. Kalau yang lain sebagian sudah untuk koordinasi. Cinta Damai Islam sudah, mungkin sedang terproses sama ketua dan sekretaris. Itu ya Kang ya. Tinggal 1 ya, belum ya Kang? 2 sama Nyai Bawel. Gedein dikit suaranya Kang, kejauhan. 2 sama Nyai Bawel. Oh 2 ya, Nyai Bawel ya. Kalau apa tuh Banteng apa? Muslim Benteng. Nah itu nggak tahu saya. Benteng Muslim Banteng juga belum ya. Mualaf channel itu kalau live buset dah. Wah aku disuruh diam. Aku tuh malu sama netizen disuruh Ada diam. Bang Freddy. Ini bukan Bang Andi. Oh Bang Edward tadi mah ya. Bang Freddy. Assalamualaikum, shalom. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang. Dari Kristen Bang? Kristen. Bang, itu cewek semua Bang di situ Bang. Agak ngejauh dikit noise. Teman-teman saya. Abang lagi ngepul cewek di situ? Enggak, data ibadah tadi masuk kelar. Oh, ibadah. Abang pendeta ya? Iya. Oh, pendeta. Bang, agak ngejauh sedikit dari cewek itu Bang. Bising. Iya. Kok jemaat Anda cewek semua gimana sih? Gak ada laki-laki? Ramai kuat. Langsung aja. Bang Pak Pendeta Prendi, Anda udah pernah membaca Galatia 3 nomor 13 Pak? Di sananya berisik Bang Andi. Gak apa-apa Ya, daripada Anda udah pernah baca Galatia 3 nomor 13? Salam toleransi ya Bang. Ya, salam toleransi Bang. Bang, ngejauh dari cewek-cewek itu Bang. Pak Pendeta. Iya, siap. Nah gitu. Mau diskusi? Silakan Bang. Di mana dengan Pak Pendeta? Tadi itu marah-marah dia. Bang, saya mau tanya. Agama Islam itu gimana ya Bang? Maaf ya Bang. Kalau dijelaskan dia mendengar nggak Kang? Coba tanya dulu. Boleh. Kalau di Islam toleransi gimana ya Bang? Silakan berdua. Ya, saya jawab ya Bang. Abang nggak dengar suara saya nggak Bang? Ada. Boleh. Oh, oke. Gerunda? Tapadal Gerunda? Oh, mungkin jauh dari perangkat. Kalau toleransi di dalam Islam, kalau toleransi sosial nggak masalah Bang. Tapi kalau toleransi keimanan, kita harus mengakui hari ulang tahunnya Tuhannya Kristen atau hari kelahiran Tuhannya Kristen, kita enggak Bang. Oh. Karena udah jelas di Islam Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan Bang. Beda dengan Tuhan Anda. Itu Bang ya. Jadi kita nggak boleh mengakui hari Natal itu nggak boleh. Itu toleransi di dalam Islam ya Bang. Iya siap. Bunda Mila Bunda Mila. Iya.
Bang, cewek-ceweknya mending dikarungin dulu, Bang, biar nggak berisik. Bang. Karungin no. Sudah sejauh. Nah, mungkin Bang Handi mau menambahkan, silakan Bang Handi. Apa sih pertanyaan tadi mengenai agama Islam ya? Iya Bang. Ah, udah kembali. Ya, silakan. Ya. Agama Islam itu artinya selamat. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk selamat. Karena kita diutus di muka bumi ini itu tidak sendiri. Di bumi ini diusir bersamaan dengan iblis dari surga dan turun ke bumi bermusuhan dengan iblis. Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian menurunkan jalan menuju kepada keselamatan dengan perangkat Al-Quran agar manusia itu terhindar dari musuhnya, yaitu iblis. Musuh manusia itu adalah iblis. Jadi harus disadari itu. Kerja iblis itu adalah menjerumuskan manusia untuk jauh dari Tuhan. Itu kerja iblis. Tuhan kemudian mengutus para nabi, sebagian mereka tolak, orang-orang kafir tolak, sebagian kemudian disalibkan. Itu menurut data yang ada di dalam Bible. Kalau di Islam, Rasul sebelum Nabi Muhammad itu kebanyakan diolok-olok oleh kaumnya sendiri. Nah, jadi Islam itu datang sebagai bekal, sebagai senjata bagi manusia untuk terhindar dari tipu muslihat musuhnya, yaitu iblis. Nah, ini yang sedang kita bahas dari tadi. Kalau di Islam, yang terkutuk itu adalah iblis. Wa innaka rajim, kata Al-Quran. Yang terkutuk itu adalah iblis. Sedangkan di dalam agama saudara, yang iblis yang terkutuk ini justru jadi Tuhan. Anda sedang memimpin jemaat kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Itu di dalam agama saudara. Nah, saat ini saya ingin mengetuk hati saudara-saudara Kristen. Sadar enggak kalian? Selama 2000 tahun agama Anda itu diajarkan menyembah kepada makhluk yang digantung secara terkutuk di atas salib. Dengan kata lain, kalau perspektif Islam, maka Anda boleh dikategorikan sebagai penyembah iblis. Karena yang terkutuk itu mustahil Tuhan. Di dalam Bible, Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Itu dalam Bible. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Sedangkan yang Anda sembah bukan hanya sekedar tidak maha tinggi, tidak maha suci, justru makhluk terkutuk yang Anda sembah itu. Sedangkan makhluk yang terkutuk ini itu bukan Yesus. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Bukan Nabi Isa. Kenapa? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Nabi Isa itu adalah makhluk yang suci. Sedangkan yang Anda sembah adalah makhluk yang terkutuk. Sedangkan yang dikutuk itu hanya iblis. Demikian. Bang, kalau minta maaf ya Bang. Ya. Saya boleh tanya Bang, kalau mengenai toleransi di agama Islam itu kalau misalnya kalau Kristen, kalau hari boleh papasian di agama Islam tidak? Kenapa? Boleh enggak orang Kristen mengikuti agama Islam kalau Islam hari Idul Fitri boleh enggak? Macam misalnya boleh. Ini, kalau Papa Siar. Kenapa? Boleh enggak kalau Kristen misalnya kalau hari Islam hari dan toh kalau Kristen kan Natal, kalau Islam kan Idul Fitri, boleh enggak? Orang Kristen mengikuti Idul Fitri? Yo, Bapak Siar dang. Apa itu maksudnya? Bapak siarang? Bapak Siar kalau di bahasa Manado Bang. Bapak Siar itu kurunda
pergi bertamu kalau bahasa kalau apa? Oh, kalau bahasa silakan Mandarin aja, itu silakan, kepastian. silakan aja, silakan, silakan, boleh, silakan aja. Karena memang di agama saudara itu dibolehkan, tidak ada yang haram di agama Anda. Nggak apa-apa ya bang. Iya, nggak apa-apa. Salam toleransi ya bang. Ya, Bang. salam toleransi saudara. Bang, Ya. saya mau tanya bang. Ya, Minta doa ya bang supaya dapat jodoh. ya, amin. Tapi jodohnya yang jangan sesama jenis ya. Oh, enggak lah bang. Ya, alhamdulillah, syukur. Cari yang perempuan, Bang. Atau cari yang muslimah. Biar saudara Ferdi diajarkan Islam, biar enggak nyembah makhluk terkutuk, kan gitu. Iya bang, iya bang. Doakan dia bang. Ya, amin. Bang, mau tanya bang, kalau masalah kalau di Islam kan, kalau gereja saya kan kalau laki-laki dan perempuan gabung. Bang, kalau di Islam bang, bagaimana ya bang? Kalau Islam itu saya melihat bang, ada sendiri dan laki-laki dan perempuan sendiri dan. Iya, tidak boleh digabung kalau laki perempuan di rumah suci kan. Itu di hadapan Tuhan tidak boleh bergabung dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau sudah berumah tangga itu boleh enggak? Boleh. Tapi itu kan masjid, tempat umum. Kalau di rumah boleh. Beda ya kalau di agama saya bang. Ya beda. Kalau di agama Anda kan semuanya boleh. Segala sesuatu boleh di agama saudara. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab saudara surah Paulus 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu di agama Anda. Saya mau tahu bang tentang mengenai kasih dari agama Islam bang. Kalau kasih di dalam Islam itu adalah menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka. Itu kasih di dalam Islam. Iya. Jadi di Islam itu tidak ada kepalsuan. Di Islam itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kasih di Islam. Makanya Islam itu disibukkan untuk mengajak manusia lain mengabdi hanya kepada pencipta langit dan bumi. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pencipta langit dan bumi. Iya. Bang, saya mau minta maaf ya bang, saya mau tanya. Iya. Saya pernah lihat di masjid, mengapa kalau Allah dan Muhammad tuh rupa setara bang? Oh enggak. Nabi Muhammad itu tidak setara dengan pencipta langit dan bumi. Allah laisa kamitslihi syai'. Maaf ya bang. Ya. Saya mau tanya, saya banyak kali lihat kok di masjid ya bang. Soalnya saya lihat dan hampir setara dengan Muhammad dan Allah dan hampir aku dekat dan. Anda baca Al-Quran surah Al-Isra ayat 93. Ini kan cuma mau tanya bang ya, supaya mau tanya banyak ilmu kan bang. Supaya banyak ilmu. Mau dijelaskan ya Bang Freddy, mau dijelaskan, Anda mute dulu soalnya di sana berisik. Lanjut dulu dah. Iya. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikatakan, Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Maha suci Allah Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah seorang manusia. Sedangkan Allah itu bukan manusia. Al-Kahfi ayat 110 juga Nabi Muhammad disebut manusia. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia adalah Khalik, pencipta manusia. Seperti itu. Silakan Bang Freddy. Malah salah asak apa ya? Apa itu? Gak ngerti. Samalah sama.
Melas, Saya minta maaf ya melasa. bang. Iya, silakan. Saya mau tanya maafkan. itu masalah Isra Miraj bang. Ya, Isra Miraj bang. Boleh penjelasannya ya. bang? Isra Mi'raj, Allah memperjalankan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad yang mau berjalan, tetapi Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal pekerjaan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi ketika Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, maka segala sesuatu itu terjadi. Nabi Muhammad tidak ada daya. Beliau hanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kalau ini adalah hal yang berat untuk Anda pahami, silakan Anda baca 2 Samuel 2 nomor 11. Dia terbang dengan mengendarai kerub, ia melayang di atas sayap angin. Mazmur 18:10, ia menengkukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Atau Anda baca di kitab yang lebih muda lagi yang Anda dapatkan, kitab Wahyu 19 nomor 11, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tuh. Wahyu 19 nomor 11. Artinya Tuhan memperjalankan siapapun yang Tuhan kehendaki itu bisa terjadi. Jangankan Tuhan, manusia, kita saja manusia biasa bisa memperjalankan besi yang beratnya beribu-ribu ton. Dari kota Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Oman, dari Oman ke Amerika, Amerika kembali lagi ke Dubai lagi, muncul lagi nanti di Gorontalo, di Manado, di Papua. Apalagi pencipta langit dan bumi, itu tak ada yang berat bagi Allah. Seperti itu, saudara. Ya, Om Freddy kan udah 7 pertanyaan. Izinkan kami bertanya 1 aja ya, Pak. Om Pendeta ya. Iya. Bukan pendeta, saya cuma biasa. Dia katanya pendeta. Oke. Bukan. Saya bertanya yang ringan-ringan aja, Bang ya. Benarkah Kristen itu menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Nah, ini berat ini, bukan ringan. Yang lain ya bang, itu berat itu bang. Enggak berat itu, saudara. Tinggal kejujuran saja. Karena ada tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, benarkah Kristen menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Silakan. Saya takut bang kalau saya menjawab bang, gile. Hah? Benar saya takut, bang, atau kalau saya menjawab salah? itu bang. Saya takut bang. Benar atau salah, saudara? Benar ya. Oke, thank you. Iya bang, sampai Berarti ya, kesimpulannya Kristen nyembah makhluk terkutuk ya? Iya pak. Oke. 6 orang. Mantap. Salam toleransi ya bang. Ya, Iya, salam toleransi saudara. Doakan ya bang supaya dapat. Ya, Dapat hidayah. Udah. Jodoh. Ya, dapat hidayah dulu, lalu dapat jodoh muslimah. Hidayah dulu, habis itu dapat jodoh yang muslimah, yang pakai hijab, jilbab, yang menikmati tubuhnya hanya Anda, bukan dinikmati oleh semua orang. Kan gitu ya? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau nggak dapat jodoh yang pahanya dapat dilihat oleh semua orang? Mau nggak? Mantap. Mau nggak bang? Mudah-mudahan bang, mudah-mudahan. Bang Zul ini kenapa kalau- sih? Katanya mantap. Lanjut. Kalau mau mendapatkan jodoh yang pahanya bisa dinikmati dan dilihat oleh semua orang, coba Anda pilih mana? Paha ayam atau paha sapi? Ayam nggak bang? Oh ayam. KFC berarti KFC.
Ini orang jodohnya kok mau minta ayam, jodohnya gimana ini? Kalau wanita Assalamualaikum warahmatullahi muslimah, wabarakatuh, Bunda Mila. Lanjut Duran. kalau wanita muslimah yang menikmati itu cuman suaminya aja. Tidak diobral pahanya. Wanita itu adalah makhluk yang terindah. Yang terindah dan yang paling menyejukkan hati itulah wanita. Jadi wanita itu Bang. iya. Saya boleh jujur. Kalau di agama Islam saya melihat bagus sekali, Dang. Ya iya. Kalau masuk Karena masjid, wanita itu orang pakaian tertutup, Dang. Itulah indahnya Islam. Coba ya, ada berlian, ada mutiara yang dibungkus dengan indah, tiba-tiba dihadiahkan kepada Anda, lalu Anda bawa masuk ke dalam kamar, kamarnya Anda kunci dari dalam, kemudian rumah Anda punya pintu, pintunya Anda kunci dari dalam, kemudian rumah Anda punya pagar, pagarnya Anda kunci kemudian dari dalam, habis itu ada di dalam kamar, berdua dengan berlian tersebut. Anda buka bungkusan berlian itu pelan-pelan. Bahagia enggak Anda? Bahagia, Bang. Bandingkan kalau Anda mendapatkan kemudian berlian yang sudah tiap hari dipasang di pagar, dilihatin oleh sama siapapun. Dengan berlian yang tidak pernah terlihat terbungkus dengan rapi. Indah enggak? Indah, Bang. Nah, dan pada saat kemudian berlian ini keluar dari rumah, dia menutup lagi bagian-bagian terindah dari dirinya. Indah tidak? Bagus, Bang. Nah, maka dari itu Anda cari wanita muslimah. Tapi sebelumnya Anda Islam dulu. Nanti ada saatnya, Bang. Masya Allah. Coba Nanti ada coba waktunya, lihat. Bang. Coba lihat Waktunya. berapa wanita-wanita muslimah di sini semua. Coba lihat. Bunda Bagus, saya Rahma, lihat di kemudian agama ada apa, Bunda Bang? Mila, kemudian Bang. ada Kandito, ada Handis Lebes, kata Edis, mereka ini wanita-wanita bercadar katanya. Bang, saya mau tanya, Bang. Ya. Mengenai Ruben Onsu yang telah mualaf, Bang. Betul tuh, Bang? Itu orang cerdas itu. Betul itu. Orang cerdas itu. Hanya hoas saja, Ya Bang. iya, mereka meninggalkan menyembah makhluk terkutuk, siapa yang mau disembahnya saja terkutuk, apalagi yang menyembahnya, kan gitu. Iya, betul. Ini saudara Freddy ini lagi di gereja. Iya, Bang. Apa yang didengar dari gereja, apa ajaran pendeta tadi? Apa yang dikatakan pendeta? Mengenai salib, Bang. Apa dia katakannya? Karena betul saat kasih akan ini sehingga telah menyerahkannya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan boleh hidup yang kekal, Bang. Percaya. Itu saja, Bang. Pernah nggak Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah makhluk terkutuk? Saya pernah mendengar ajaran itu ya, Bang. Ya, pernah nggak Yesus mengatakan dirinya adalah kutuk? Enggak, Bang. Nggak pernah. Sementara yang diperintahkan untuk dipercaya Yesus kan? Iya, Bang. Iya, Yesus yang harus dipercaya. Yesus itu seorang Muslim. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Berarti dia bukan makhluk terkutuk. Dia adalah makhluk yang disayangi oleh Tuhan. Dia bukan makhluk terkutuk. Sedangkan yang Anda sembah di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk. Mau ndak Anda itu menyembah makhluk terkutuk? Mau ndak? Tidak, Bang. Nah, terus kenapa Anda menjadi Kristen? Soalnya dari kecil saya Kristen, Bang. Nah, jadi selama dari kecil sampai sekarang masih menyembah makhluk terkutuk. Mau berhenti nggak dari situ? Nanti ada saatnya, Bang, belum waktunya. Oh iya, pintar. Giliran diajak meninggalkan, pintar Anda, Masya Allah. Itulah bukti Waktunya, bahwa Bang. Saya bukan ya, maksudnya toleransi saja, Bang. ya, siap. Silakan. Teman-teman yang lain. Pokoknya silakan. imani, Bang ya. Pokoknya imani Iya aja, saja, Bang ya. toleransi saja. Nggak mau belajar ya, Bang ya, memakai akal ya, Bang ya. Saya cuma tahu pengalaman di Islam, Bang. Saya cuma mau cari tahu. Tambah banyak ilmu.
Iya, Masya Allah. Nanti belajar lagi ya. Bang, kalau boleh enggak, Bang, saya boleh masuk komal abang enggak? Boleh. Setiap kami live boleh masuk ke sini. Supaya saya dapat pengalaman-pengalaman baru, Bang. Iya, Masya Allah. Kasih ya, Bang. Salam toleransi. Sama-sama, saudara Ferendi. Ya, Sehat Shalom, selalu ya. assalamualaikum. Waalaikum. Jin turun, Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok salam toleransi? warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Apa itu maksudnya salam toleransi? Iya, itu dia. Mereka kan salam toleransi. Kan tadi saya dengar Gurunda juga ada jelasin bahwa siapa Bang Zul tadi ya, bahwa akidah kita nggak bisa secara duniawi lah, secara sosial memang ada hablum minannas kan. Kalau ininya hablum minallah. Yang hablum minallah kan kita nggak bisa gabung-gabung. Tapi dia kayaknya nggak ngerti juga selalu salam toleransi itu yang saya kadang-kadang nggak ngerti dari pihak Kristen tuh selalu pengen begitu. Apa dia pengen kita juga ngikut mereka atau gimana kali ya? Kalau kita salam toleransinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu salam toleransi kita. Tetapi salam ini hanya diucapkan kepada sesama muslim, bukan mengucilkan kemudian yang lain, tetapi mendudukkan dan menghargai yang lain. Karena tidak mungkin kita umat Islam senang ketika mereka mengatakan kepada kita semoga Yesus memberkati. Kita kan tidak suka dengar, betul? Iya, betul. Tidak suka kita. Begitu juga ketika kita memberikan salam kepada mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita minta supaya mereka pahami kalau Allah memberkati mereka dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan mereka. Mereka juga nggak suka pastinya. Maka toleransinya adalah ketika mereka mengucapkan salam Assalamualaikum, cukup kita jawab Waalaikum. Seperti itu. Oh, waalaikum aja ya. Iya. Iya. Salam toleransi itu artinya dia ingin kita menghargai perbedaan. Masalahnya mereka tuh yang nggak fair ya, misionarisnya kemana-mana memakai atribut Islam. Itu harusnya disadarkan kepada mereka tuh. Kali-kali salam toleransi. Dia maksudnya kita saling menghargai dengan perbedaan. Tapi misionarisme dan apa yang kalian ambil di dalam Al-Quran kami, kita harus kalau kalian sadari, kalian yang mencolek kami kan, kalian lebih dahulu ini mengganggu toleransi itu. Toleransi oke, kita bertoleransi, kita saling menghargai perbedaan. Tapi jangan kau mencaplok istilah-istilah di Al-Quran kami. Jangan kau menyamar-nyamar ke Islam-Islaman, para misionarismu. Ya itu tadi semoga menyimak ya. Enggak apa-apa, saya ngomong begitu, memang begitu kok. Noten di bawah memang begitu, harus begitu. Kalau mau membesar apa ya, mau menyampaikan salam toleransi, ya kita menghargai perbedaan itu. Kita berbeda dan kalian harus bangga dengan jati diri kalian sebagai Kristen. Jangan nyontek sana, nyentek sini, nyomot sana, nyomot sini, istilah-istilah Al-Quran kami. Ya, Buatlah salib ini ada pangeran nih. Pakailah. Itu Ten. Pangeran, selamat malam. Kristen Muslim saudara. Ya, Olivia. Assalamualaikum. Olivia. Muslim Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kecil, Olivia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara-saudari. Saya cuma mau, Kecil suaranya. saya mau nyapa Bang Juma. Mbak Olivia. Hah?
Saya mau nyapa Bang Juma aja. Udah Oh, mau menyapa Gurunda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku tuh minat banget, maksudnya idola aku gitu loh. Masya Allah. Keren, keren. Dari dulu saya mau ngomong sama Bang Juma tapi susah banget. Oh gitu. Iya, Bang Juma tetap sehat, tetap istiqomah, Amin. tetap teguh, Iya. jangan sendirian. Insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Amin. Gitu aja, saya turun dulu ya Bang Juma. I love you. I love you too. Jadi saya ngejawab. Masya Allah, fansnya Gurunda. Emang ya, di Gurunda saya sejak masuk TikTok ini kadang-kadang misalnya terkaget-kaget ngelihat keadaan aneh-aneh gitu loh, dramanya banyak sekali, ya ampun. Belum yang ngefans. Iya, TikTok nih bahaya. Ya, Itu ini ya, ada Dimas. sebelum- Dimas, selamat malam Dimas. Ya, Dimas. Muslim Dimas apa Kristen? Oten, Kristen, Muslim. Islam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berjumpa dengan Bang Juma aja. Kan ingin berjumpa, ingin menyapa. Iya bang. Sehat-sehat selalu ya Bang Juma. Makasih Semoga saudara. dilancarkan rezekinya, dijauhkan dengan mara bahaya, diselamatkan di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya fans berat Bang Juma nih sekarang. Allahu Dari Akbar. dulu saya lihat Bang Juma waktu di Medan, saya ingin bertemu, teman saya tak bisa juga ketemu. Saya tinggal di Riau. Pengen berjumpa dengan Bang Juma, pengen Iya, iya. pengen dengar ceramah Bang Juma gitu. Cuman tak dapat kesempatan gitu. Itu ngefans seberat-beratnya kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada Rasulullah, lebih lagi kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan kita yang ada di sini itu karena kita saling mengasihi dan saling mencintai antar umat Islam dan kepada saudara-saudara kita non muslim yang ingin mengenal Islam. Gitu, Bang. Kalau kan saya kan pernah melakukan hal yang berdosa nih Bang. Kalau saya itu sholat tahajud kira-kira diampun sholat tahajud kira-kira diampunin tidak dosa saya kira-kira tuh Bang? Meminta ampun. Diampuni oleh Allah ketika bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesal, diampuni oleh Allah. Ya, soalnya saya udah banyak melakukan hal yang melanggar agama Islam Bang. Tapi saya udah sadar gitu, cuman takut saya tidak diampunin gitu kan. Jangan ragu, Allah Maha Pengampun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang penting jangan murtad, itu aja. Saya tidak akan murtad Bang, cuman saya banyak juga sih dengar kan ada juga kan tentang Alkitab mereka kan yang tentang bersundal, mereka itu tak percaya juga ada Alkitab mereka itu ada kata-kata kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah selama 2 tahun lebih saya selalu mendengar tausiah dari abang semua gitu. Jadi saya alhamdulillah ada sedikit pemasukan juga gitu. Alhamdulillah. Dan terus saya terus mengikutin abang terus gitu live. Iya, makasih Bang, makasih. Itu aja Bang dari saya. Semoga selalu Siap, dalam makasih keluarga, saudara Dimas. Iya. Sehat selalu ya Bang Dimas ya. Ya Bang. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fernando. 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 Udah turun. Oh, udah turun. Ini banyak yang naik tapi kebanyakan muslim kayaknya ini. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oke, sambil menunggu Oten, sambil menunggu kelanjutan diskusi, kita ingin mempromosikan dulu akun Bunda Mila ya. Tolong ya saudara-saudara netizenku yang baik hati, tolong di follow Bunda Mila lagi ya. Tolong di follow yang belum follow ya, jangan yang sudah follow lagi, bisa unfollow itu ya. Jadi yang belum follow tolong di follow Bunda Mila. Beliau ini salah seorang yang sering mensupport ya para debater dari balik layar. Terima kasih. Masya Allah Bunda Mila. Masya Allah. Berkah selalu Bun. Masya Allah. Bunda Rahmat, terima kasih Ya. Bos. Terima kasih Gurunda Sama-sama. ilmunya. Oke. Susah saya ngomong. Mulut saya penuh kacang. Halo. Belum pakai PCR di rumah tak? Keren masih ada ke kue tak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Gurunda wabarakatuh. buka komal sendiri kapan Gurunda? Mungkin besok atau lusa Bun. Soalnya Kalau kacang saya yang 10 kilo ini udah habis. Soalnya saya pengen Gurunda yang bikin piti gitu loh. Kalau di Akang nggak mau dia. Udah aku rekam layar Bun. Udah ya. Beres. Apalagi waktu tausiah itu keren banget dibikin ulang. Oh, Bunda suka itu ya. Kemudian diposting ulang ya Bun ya. Iya. Karena di saya iPhone-nya nggak bisa rekam ulang. Saya nggak tahu kenapa. Rekam layar tuh nggak ada optionnya. Oke. Makasih yang sudah follow-follow ya. Yang belum follow Bunda Mila silakan di-follow ya. Ih, kenapa sih kalau kita ngomong ini? Yang larang saya ngomong itu Oten ya. Coba kita sapa Samzelo. Selamat malam. Assalamualaikum saudara. Kupastikan yang larang ngomong saya Oten. Tahu kau netizen ya Oten. Samzelo, selamat malam. Assalamualaikum. Klopit. Pak Klopit. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya Bang ya. Selamat malam Tolong semua. yang naik Kristen dulu yang naik Bang ya, teman-teman netizen. Biar kita ini dapat ilmu dari Gurunda. Oke, silakan. Izin turun. Oke Bang, terima kasih ya. Bang Klopit. Zamzelo, nggak ngomong dia. Turunkan aja. Siapa ngorok? Oh Bang Samzelo ngorok. Host diturunkan. Bang Klopit juga diturunkan host. Aduh netizen juga itu loh, typinganmu itu. Yang Islam itu harus jaga typingannya. Kalau kalian gitu, masa dia bilang yang kera naik? Janganlah begitu. Saya rasa Islam itu gak begitu kata-katanya. Biarin. Ini ada Sinchan. Sinchan, selamat malam. Malam, Sinchan. shalom. Ya, selamat malam. Dari Kristen, Bang? Ya. Kristen. Ya, ini bubarkan saja dari Kristen juga. Saya mau informasi, saya Muslim ya. Informasi saya penting banget. Barusan saya temukan channel sahabat Bang Zuma. Itu saya pernah dialog ke sana, masuk ke sana. Suaranya mirip banget Bang Zuma. Ya, tahu. Mirip banget. Itu waktu jam 8 tadi saya nyimak di sana. Anda ada ya? Alhamdulillah. Saya cuma mau laporin itu aja. Ya. Karena suaranya mirip banget dan itu ya ciri-cirinya Ya, diblokir cengengesan. aja Mbak. Enggak. Tadi saya lihat Mbak ada di atas. Mohon blokir aja ya Mbak ya.
Iya, saya blokir ya. Oke. Oke. Makasih ya, Mbak. Makasih, saya turun lagi ya. Makasih Oke, ya. siap. Oke. Iya Mbak, cantik. Ya, Bang Sinchan. Oke, silakan. Tadi Sinchan. temanya Iya. udah ada, temanya yang tadi Bun, dilanjutin. Kenapa dengan temanya? Gurunda monitor, Gurunda. Tema itu kenapa, siapakah yang mati terkutuk di salib gitu. Lanjut. Apakah Kristen benar menyembah makhluk terkutuk atau Kami Tuhan tidak terkutuk? Kami tidak menyembah makhluk terkutuk, kami menyembah Yesus. Lah, jadi yang digantung di pohon terkutuk itu siapa? Petrus. Yang terkutuk itu jangan bilang terkutuk. Yang digantung, yang disalibkan itu Yesus. Nah, berarti dia yang terkutuk dong. Itu menurut Anda terkutuk, tapi Itu menurut Bible. Terserah. Itu menurut Bible. Mana yang benar, Anda atau Bible Anda? Atau dua-duanya pembohong? Cuma nggak Ya, usah lah. Paman. Cuma Iya, bicara Paman. bicara itu yang baik saja. Nggak usah Loh, begitu. itu dalil. Justru kalau saya ingin Bro, saya bilang berkata sama kepada kau. saudara, yang disembah itu jangan yang terkutuk. Kan yang terkutuk itu sembah sibilis. Yesus. Saya tidak bisa kepada Allah kalau saya tidak menyembah Yesus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya itu Rasul Paulus yang bilang, memang benar. Yesus disalib kan? Ya. Yang terkutuk disalib siapa? Yesus disalib itu sesuai dengan nubuatan yang dikianukan para nabi. Yang dikutuk Cuma disalib itu siapa? Yang dikutuk disalib itu siapa? nggak tahu. Yesus disalib bukan terkutuk. Dia memang sudah menebus Dalilnya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ya udah, saya ikuti narasimu ya, terserah. Oke, Ya. berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk. Ya, saya menyembah. Bagus, dah selesai. Selesai. Silakan cari pasien yang lain. Thank you Bang. Kenapa? 2000 Kenapa cuma tahun pasien yang lain? kemudian Saya kan Anda mengikuti. sudah mengakui Terserah bahwa Yesus ternyata mau bilang betul terkutuk, Kristen. mau bilang apa, saya menyembah dia. Dia Iya, sedang ini mengaku dalil. pasien. Terserah. Ini dalilnya. Kau mau bilang dia terkutuk. Kok kau mau jadi bilang saya dia terserah? apa, saya tetap Kok terserah? mengakui dia Kok Tuhanku. terserah pula? Dalil Anda mengatakan begitu. Yang di Ya, atas salib terserah. digantung Saya itu mengasihi adalah kalian manusia semua. terkutuk. Udah Terserah. selesai. Mau bilang Berarti dia terkutuk, mau bilang jangan dia Anda babi, mau bilang lemparkan dia budak, bola mau bilang itu dia apa. setelah bola itu Ya, masuk saya ke dalam terima. perut Anda. Telan, nikmati, rasakan bahwa Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Dah selesai. Makan kacang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terserah. Mau bilang apa saja tentang Yesus, terserah. Enggak apa-apa. Silakan. Mau bilang Yesus. Kok jadi terkutuk, sensian kayak gitu? Mau bilang Yesus apapun tidak. Saudara, kenapa jadi terserah? Itu iman saudara loh, itu kepercayaan saudara. Bahwa saudara itu harus sadar. Kalau selama ini sudah 2000 tahun, Kristen diajarin menyembah makhluk terkutuk. Jangan terserah-terserah. Jangan main mute-mute. Enggak apa-apa. Kau mau bilang Yesus itu pelacur, kau mau bilang Yesus itu dikutuk, terserah. Nggak Kamu apa-apa. kenapa Itu jadi yang kau gila bilang, sih? nggak apa-apa. Saya terima, Kok jadi nggak gila apa-apa. kau? Nggak gila, Kenapa kok. kau jadi gila? Kenapa? Nggak gila saya, Bang Suma. Lah Nggak kau gila. Itu Iya, dalil kenapa kitabmu saya yang gila? mengatakan kenapa bilang terserah kau? Terserah. Kau mau bilang Lu Yesus kok jadi pelacur, terserah kau mau pula bilang kau? Yesus itu dikutuk, nggak Itu apa-apa. di dalam Saya terima. kitab lu yang mengatakan bahwa Tuhanmu digantung terkutuk di atas pohon. Kok pula terserah pula kau mulutmu? Bang Suma mau bilang Ya, dia kok terserah? terkutuk, mau bilang apa, dia enggak apa-apa. Mudah-mudahan Tuhan memberkatimu, enggak apa-apa. Nenekmu kiper. Terserah. Nenek Jadi kamu kita sudah nenek akui kita, bahwa apa, sembahanmu itu terserah. makhluk terkutuk? Ya, bagaimana? Jadi kamu sudah akui bahwa sembahanmu itu adalah makhluk terkutuk? Iya, sesembahanku. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, iya. Alhamdulillah. Sesembahanku. Oke, udah Bang Andi sudah diakui dia penyembah makhluk Iya, enggak terkutuk. apa-apa. Dah. Sesembahanku Udah makhluk terkutuk, enggak turun, apa-apa. kok. turun Bang. Iya, enggak apa-apa. Coba kita mau pengakuanmu Bang, turun aja. Iya, dah.
Lihat itu, saudara-saudara Kristen, memang nggak ada daya. Kalian sosok jagoan aja nya. Memang kalian penyembah yang itu yang tertulis. Oke, mana lagi? Mau menghindar nggak bisa. Tertulisnya memang kayak gitu. Si mau aku datang besok. Tapi tadi pengakuannya itu disertai dengan sakit batin itu. Oh iya, pasti sakit kali artinya. Ini habis dia turun itu dia hantam meja itu kakinya. Masuk rumah sakit besok dia. Ibaratnya si Malakama Gurunda. Iya. Kalau dia tolak, dia durhakai si Paulus, toh Paulus yang kalau dia terima, ya Tuhannya terkutuk. Akhirnya kepalanya diantukan ke tembok sebentar tuh. Retak ya, aku pikir retak. Selamat malam, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, saudara? Apa bang? Tidak. Oh, tidak ada bang. Kenapa minta naik bang? Maksudnya gini, saya mau Kasihan, baru ngomong Mana dia? Wow, ini kejam kali moderator. Host yang kick ya orang ya. Oh sini kejam kali. Udah Rahma, kalau duduk orang sembarangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal izin semuanya yang di sini kita muslim. Iya. Ini mau laporan sama Bang Juma dulu. Ini di sebelah ada Komal sahabat Bang Juma lagi live sekarang. Itu sangat menista menurut saya Bang Juma gitu. Itu gimana cara kita untuk sana gitu? Kita report rame-rame itu akunnya apa gimana itu? Kan saya jawab, pertama di report, kedua jangan ditonton, ketiga nggak usah diomongin lagi, biar orang lain nggak tahu, gitu Pak. Udah, saya sampaikan itu aja Bang. Bang Juma. Makasih ya Bang ya. Iya, mudah-mudahan orang yang membuat akun mengatasnamakan Bang Suma demi keuntungan pribadi itu istrinya selingkuh. Mudah-mudahan, amin. Kalau saya ini Gurunda saya sumpahin 7 turunan. Ya, saya cukup istrinya selingkuh. 7 Bunda turunan. kejam kali 7 turunan. Nggak apa-apa, biarin, biar kapok dia jadi ingat terus nih Komal ini. Ada yang nyumpah. Kan dari dulu saya ngomong, kalau mereka pakai fotonya sendiri. Bagus kayak itu doaku. Lumayan. Kalau dia pakai fotonya sendiri, pakai fotonya keluarganya, atau pakai fotonya yang penulis Bible itu, ya mungkin nggak dapat apa-apa. Supaya dapat apa-apa, dia lihat baju nggak banyak yang ngasih gift, ya lebih baik dipalsukan supaya ada yang ngasih juga. Berarti hasil yang dia dapatkan adalah hasil 378. Doanya Bang Juma, ya mudah-mudahan aja terjadi. Tapi jangan selingkuh sama muslim, jangan. Kalau dia dengar ini, yang membuat akun bodong itu kalau dia dengar, sorry, istriku dari dulu tukang selingkuh kok, gak mempan doamu kata dia. Makanya aku bilang kenapa rendaan gampang sekali doa tak. Memang padahal itu udah kerjaannya. Kalau dia jawab gini Pak Juma, ya biarlah istriku selingkuh, saya juga bisa selingkuh dengan hasil koin. Gimana itu? Bisa juga, malah senang ya. Senang mereka. Mana pasien masih ada nggak? SRNBR, apa sih SRNBR? Selamat malam saudara. Saraba, itu disingkat itu Bon, Sarak Banjo. Saraba itu Bunda. Syukuran Bunda Mila, nggak usah lah Bunda Mila, Masya Allah. Lanjut. Nggak usah. Ketua, selamat malam. Assalamualaikum saudara kalau muslim. Ya, selamat malam. Ketua. Dan waalaikumsalam. Kristen ya Bang? Di sini. Oh muslim. Enggak, ini saya hanya ada sedikit yang mau minta setengah bimbingan kepada Bang Suma ya. Begini Bang, saya memang
diajarkan sejak kecil agama Islam ya. Hanya saja dari segi pergaulan kurang pembelajaran tentang Islam itu kurang. Jadi di sini hanya ada dua persoalan ya, dua pertanyaan maksudnya. Nomor satu, apakah bisa kita kan Islam membuat dosa kemudian bertaubat? Taubatan itu memang niat sesungguhnya. Nah, kemudian disebabkan pergaulan, hilaf lagi, berbuat maksiat lagi, berzina, bermain, berjudi, berminum arak dan lain sebagainya. Kemudian taubat lagi, dan kemudian tuh berdosa lagi. Apakah kira-kira dosanya tersebut nanti diterima jikalau di saat bertaubat? Kayaknya Dan yang kedua, aku mau mempertanyakan tentang sholat. Sholat yang selama Satu aja dulu bang, satu aja dulu. terhitung. Ya. Yang kedua tuh aku minta tuntunan tentang cara menggantikan sholat. Oke, silahkan. Iya, jadi kalau di Al-Quran itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi kalau misalnya Anda berusaha untuk menjadi orang yang baik, tetapi selalu saja kemudian Anda jatuh dari usaha tersebut, Anda bertaubat, Allah suka. Kenapa? Karena pekerjaan yang Anda lakukan, yaitu kemaksiatan yang Anda lakukan adalah pekerjaan yang Anda benci. Tetapi mungkin karena keadaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan seterusnya, menyebabkan Anda selalu khilaf dalam keadaan itu. Cuman yang dikhawatirkan adalah Anda mati di saat Anda melakukan kemaksiatan. Itu yang dikhawatirkan. Tapi terkait kemudian Anda bertobat setelah melakukan maksiat, bertobat lagi. Yang penting jangan Anda melakukan maksiat dengan alasan kan, aku kan bisa bertobat lagi nanti. Jangan. Tapi betul-betul sedikit demi sedikit tumbuh kembangkan iman, ketakut kepada Allah. Anda boleh jatuh, tapi setelah itu Anda bangkit, bertaubat. Hadirkan rasa takut kepada pencipta. Orang yang takut kepada Tuhannya, itu akan menghindarkan dirinya pelan-pelan untuk tidak bermaksiat. Jangan malah tepuk tangan untuk Tuhan. Orang yang tidak takut kepada Tuhan itu sembarangan aja dibikin dalam agamanya. Entah apa-apanya dikatakan. Tuhan itu jadi inilah, jadi itulah, dan seterusnya. Itu orang yang tidak ada takutnya itu. Sedangkan orang yang dicintai oleh pencipta langit dan bumi adalah orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Takut kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, akhi Kenzo, syukran. Mereka akan menghindarkan pelan-pelan diri mereka dari maksiat. Itu. Kalau ada orang yang tidak bisa menghindarkan dirinya dari maksiat, hanya ada satu kuncinya, jawabannya. Apa itu? Dia cinta dunia dan takut mati. Pada saat dia takut mati, dia bertobat. Pada saat dia tampil dalam keadaan apa yang dicintainya itu ada di depan mata, dia lakukan. Itu tanda-tanda orang yang tobatnya tobat lombok. Tidak tobat karena takut, tapi tobat karena cinta dunia dan takut akan kematian. Bedakan orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dengan orang yang takut dengan kematian. Kalau orang yang takut kepada kematian, tobatnya itu pada saat dia ingin tidur. Pada saat dia ingin tidur, dia bertobat. Dia ingat dosa-dosanya tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dia mau tidur. Kenapa? Dia mendekati kematian. Kematian kecil. Keluar ruhnya.
keluar jiwanya kemudian. Dia bertobat, nyesal. Begitu bangun besok segar, segala macam kemaksiatan bisa dia lakukan. Bukan yang kayak begini yang diharapkan. Karena takutnya pada saat Anda melakukan kemaksiatan, roh Anda dicabut oleh Allah. Tetapi yang diharapkan di sini adalah upaya yang Anda lakukan bertaubat menghindarkan Anda untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar daripada itu. Nah, itu yang diharapkan di dalam Islam. Kenapa umat Islam itu ketika dia beribadah, ihdinas siratal mustaqim, apakah jalan lurus itu belum nampak oleh umat Islam? Nampak. Apa buktinya? Islam itu adalah agama yang teratur. Agama yang teratur dari aspek ibadah, dari aspek amalan, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia itu sudah diatur sedemikian rupa. Rambu-rambu dalam Islam itu jelas, tegas. Berarti petunjuk ada. Yes, arah lurus itu jelas, nampak, nyata. Iya. Lalu kenapa minta selalu petunjuk jalan lurus? Alasannya karena setiap hela napas manusia selalu saja dibisikkan oleh iblis untuk melakukan maksiat. Boleh kita merasa kita ini beriman, kita sholat. Ada yang bisa menjamin detik berikutnya Anda masih beriman? Ada yang bisa menjamin Anda setelah lepas dari mendengarkan debat ini Anda menjadi orang benar? Atau jangan-jangan ada yang sedang mendengarkan debat ini sambil bermaksiat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah itu dia makanya. Jadi kita tidak menginginkan kita Islam mati dalam keadaan bermaksiat. Untuk itu ya sebisa mungkin kita itu menjaga antara sholat kita dengan sholat berikutnya. Hindarkan diri ini dengan dari maksiat. Itulah makna sholat khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang menyadari menghambakan diri kepada Tuhannya. Dan orang yang khusyuk dalam sholatnya, tanda-tandanya adalah terhindar dari sholat ke waktu sholat lainnya dari maksiat. Kalaupun ada maksiat yang dilakukan, dia sesali sesesal-sesalnya dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan itu. Saya kira begitu, saudara. Yang bertanya tadi siapa? Si Sancing. Bagaimana saudara Sancing? Kancing. Sincang. Oh, masih ada pertanyaan lain, saudara Sincan? Bukan saya yang bertanya, nggak tahu. Ya, siapa bilang kamu? Yang bilang kamu siapa? Mas. Yang bilang kamu siapa? Saya nggak pernah bertanya. Yang bilang kamu siapa? Host yang bilang. Kamu kan sudah mengakui tadi kalau kau itu penyembah makhluk terkutuk. Lalu buat apa kau hidup? Kalau kau menyembah yang terkutuk itu Anda sembah. Siapa yang bertanya sama kamu? Tanyakan sama dia. Yang bilang kamu bertanya siapa? Kamu bilang Sinchan, jadi makanya saya jawab. Iya makanya. Asyhadu. Jangan suka. Asyhadu. Ya, tinggalkanlah penyembahan. Emangnya kau melihat langsung sehingga kau bersaksi? Saya tanya Oke, saya tanya sama saudara. Apakah Anda melihat roh Anda? Enggak. Apakah Anda yakin Anda punya roh? Ya, saya punya roh. Apakah Anda berbohong ketika Anda bersaksi bahwa kamu punya roh? Bohong enggak Anda? Enggak. Memang saya punya roh. Tapi kamu enggak pernah lihat roh. Tapi kamu enggak lihat. Saya tidak lihat, tapi saya yakin roh saya ada. Karena kita berarti Anda yakin saja. Berarti hanya modal yakin. Berarti Anda hanya modal yakin. Bukan masalah yakin cuma kita itu tetap lalu apa? Yang mati itu Anda bersaksi bahwa Anda punya roh, tetapi Anda tidak pernah melihat roh. Kenapa Anda bersaksi kepada sesuatu yang Anda tidak lihat? Jangan kau samakan saya. Kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau bersaksi? Siapa kapan kau Kenapa kamu bersaksi bahwa kamu punya roh sedangkan kamu tidak pernah melihat roh? Loh, kita ini manusia punya roh semua. Buktikan. Apakah kamu bisa melihat? Yang mati itu tubuh kita. Apakah kamu bisa melihat roh? Ya sudah, saya ikuti kau, ya enggak. Ikuti kau saja. Nanti ujung-ujungnya juga akan terjawab kok.
Kenapa kamu mempersaksikan sesuatu yang kamu sendiri tidak lihat? Berarti kamu bohong. Oke, saya bohong. Sekarang saya tanyakan sama kamu. Bohong. Kenapa kau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sedangkan kau tidak pernah menyaksikan? Kau bohong kah atau benar? Saya tanya sama kau dulu. Saya bersaksi bahwa saya punya roh, mau seluruh manusia. Saja kau bilang kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau melihat Muhammad jadi utusan Allah? Lo kapian menitimumu. Sekarang. Dengar. Saya bersaksi bahwa saya punya roh. Siapa yang bisa membantah kesaksian saya ini? Ada? Ada yang bisa membantah kesaksian saya ini? Lo kape itu timumu matu? Ada nggak yang bisa bersaksi? Nggak ada. Yang pernah kehilangan roh, nggak ada. Ada orang yang pernah kehilangan roh, dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Itu Tuhannya Jangan diturun, jangan di-mute. Habis itu saya mengenal kamu turunkan saya. Saya nggak akan melawan. Saya ikuti kamu punya narasi. Sekarang saya menjawab tentang kesaksian saya kepada Nabi Muhammad. Saya bersyarat sama bikin saya sehingga saya bisa Islam hanya bisa dipeluk, hanya bisa dianut oleh manusia yang menggunakan akal sehatnya. Tidak bisa hanya dengan congor. Islamkan saya kalau kamu bisa. Nggak bisa. Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal sehat. Sedangkan Anda adalah penyembah makhluk terkutuk. Bukti bahwa Anda itu tidak sehat. Akal sehatnya Islam itu di mana? Coba tunjukkan. Akal sehat Islam itu ketika dia mendudukkan pencipta langit dan bumi itu tidak setara dengan makhluk. Apalagi tidak setara dengan makhluk. Sahabat SARS. Dengar saya dulu semua. Saya tanya sama kau dulu. Pencipta langit dan bumi itu apakah engkau sudah melihat dia sehingga kau percaya bahwa pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Tidak, buktinya mana? Buktinya dulu, tunjukkan buktinya. Alam semesta ini siapa yang ciptakan? Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Elohim yang buktikan, bukan Allah, tapi Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Iya, Elohim yang ciptakan, bukan Allah. Bagus. Bukan Allah, tapi Elohim. Kalau Anda mengatakan bukan Allah, coba Anda bedakan wujudnya antara Allah dengan Elohim. Silakan. Oke. Elohim membuktikan melalui Nabi Musa. Nabi Musa bisa membuat membuat Yesus bisa tidak, Elohim bisa membuktikan itu. Jangan kau Elohim bukan Allah ya. Saya nggak percaya Allah. Saya tanya kau dulu, saya nggak percaya Allah, saya percaya Elohim. Saya tidak ragu itu. Saya yakin. Kamu tidak percaya Allah karena kamu nggak berakal. Sembahanmu makhluk terkutuk. Allah kau apa Elohim itu. Saya percaya Elohim. Elohim itu hakikat terkutuk atau tidak? Tidak. Allah yang kami sembah hakikat terkutuk atau tidak? Terkutuk. Di mana dalilnya? Loh, karena dia tidak ada kalian menyembah dia. Dalil, saya minta dalil. Sejak kapan Allah itu ada? Mana buktinya Allah itu bisa? Mana buktinya Allah pencipta? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Buktinya Nabi Musa bisa membelah laut. Buktinya Nabi Musa Elohimnya yang kutanya. Sungai menjadi darah. Markus. Yang saya tanya. Yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Bukti Elohim melalui Nabi Musa dan Yesus. Nah, saya tanya bukti Elohimnya mana? Bukti Elohimnya. Sekarang saya tanya Markus, bukti Elohimnya mana? Silahkan tanyakan sama saya bukti Allah Muhammad itu apa? Elohimnya mana? Yang dilakukan oleh Saudara Sincan, pemakan dedak, yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Kalau hanya berkata Tuhan Elohim memakai Nabi Musa, itu bukan bukti. Yang saya minta ini wujud Elohimnya mana? Bangsa Israel itu nabinya siapa? Nabi Musa kan Elohim sesama. Saya tidak tanya nabinya, Cak Ayu. Yang saya tanya wujud Elohimnya mana? Itu yang saya tanya.
Jangan di mute. Elohim itu tidak bisa dilihat. Ya, Lalu apa yang bisa kau buktikan tentang wujud Elohim, Cak Ayu? Lo kapia menitimumu? Apa yang kau bisa buktikan? Hah? Apa? Jangan kamu mute saya. Saya mau bicara. Iya, apa yang bisa kau buktikan kalau Anda sudah mengatakan Elohim tidak bisa terlihat? Lalu apa yang bisa kau buktikan dari Elohim itu? Jawab. Ya, oke, saya buktikan. Elohim membuat Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa mengubah sungai menjadi darah. Itu kamu lihat Elohimnya. Yesus. Kamu lihat Yesus Elohimnya. Itu utusan Elohim. Ya, saya tanya kamu lihat Elohimnya. Tidak, Elohim tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat Elohim. Elohim tidak bisa dilihat. Man rasa anak darai. Yang saya tanya itu bukti Elohimnya itu mana? Kalau cuma mengatakan mengutus, Al-Quran juga mengatakan Allah yang mengutus Nabi Musa. Nabi Musa dengan Yesus. Elohim. Aduh, Cak Kangkung, pemakan dedak. Kupikir tadi kamu sanggup membuktikan kemudian wujud daripada Elohim, ternyata tidak bisa dilihat. Iya. Masuk lain generasi pakan dia bayar. Rusak otakmu, Dek. Dari rusak. Dari awal dia bilang gini, kenapa kamu bersaksi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, kau nggak lihat? Pas Elohim ditanya, dia juga nggak lihat. Gimana sih ini orang ini? Masuk lang yang kota kiru timunna. Lo jemu amma sising timunna. Belum ada. Penyembah makhluk terkutuk ini belum ada, kasihan mereka, masih belum ada yang bisa menjadi wakil mereka untuk melepaskan keadaan bahwa mereka penyembah makhluk yang digantung terkutuk. Saudara-saudara kita umat Islam dimanapun berada, tema ini bukan asal kita ngambil saja, enggak. Tema ini berlandaskan terhadap Al-Quran.